aku perintahkan. Ini Rasulullah. Makanya saya pindah minggat. Shalom Aleichem, Bishana Masya, salam waras yang berpikir itu yang waras. Ya, kali ini teman-teman saya akan mengajak kita belajar apolitika kembali dalam channel ini. Dan kali ini saya akan meresponi seorang muslim mualaf yang sudah menjadi ustadz, dan dia katanya dulu seorang pastor dan pernah kuliah S2 atau S3 di Vatikan. Nah, dalam dakwanya atau ceramahnya dia mengutip ayat Alkitab dan mencocok logikan isi Alkitab, yang dimana seharusnya dia nggak boleh menggunakan ini. Kenapa? Karena ini bukan kitabnya lagi. Tapi ya sudahlah, ini namanya dia ya. Jadi oleh karena itu kita dengarkan ceramah dari Pak Ustadz Banu Samudra ini. Kita dengarkan. Antum semua tak bawa ke Taurat, makanya anak kafir duluan. Kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Coba Allah berfirman kepada Musa apa itu? Wahai Musa, akan aku bangkitkan seorang nabi di antara kalian dari saudaramu sendiri, sepertimu Musa. Aku akan meletakkan firmanku di mulutnya, dan tidaklah yang dia ucapkan itu kecuali yang aku perintahkan. Ini Rasulullah. Makanya saya pindah minggat di antaranya. Jadi bukan karena Quran saja, tapi karena Alkitab. Terus yang membuat saya pindah, buka ketik sekarang Matius. Matius nama orang ya, bukan sikatan mati tak diurus. Coba ketik Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23. Ini paling kunci. Yesus bilang begini, barang siapa besok memanggil aku Tuhan, Tuhan, tidak akan masuk surga. Yang masuk surga itu yang mengikuti kehendak Allah. Dan besok orang akan mengatakan, Tuhan, aku sudah menyembuhkan orang dalam namamu. Banyak penyembuhan pakai nama Yesus. Aku sudah mengusir setan dengan namamu. Apa kata Yesus? Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak kenal kamu semua, pembuat kejahatan. Benar tidak? Yesus yang ngomong ini. Tidak mungkin ayat ini dibacakan di gereja. Jamaah kukut pindah masjid. Nah, itu teman-teman yang disampaikan oleh Pak Ustadz Bangun Samudra. Langsung saja ada dua hal yang akan saya jawab untuk Pak Bangun Samudra ini. Yang pertama adalah kalau mendengar beliau ini katanya mantan pastor dan juga pernah kuliah di Vatikan, ada seorang yang mengaku bahwasanya dia adalah kakak kelas dari Pak Bangun Samudra yang bernama Agustinus Marsub. Nah, dia mengatakan kalau Pak Bangun Samudra ini tidak lulus SMA, dia hanya sekolah hanya 1 tahun saja. Dan kita tahu sendiri bahwasanya SMA itu berlaku 3 tahun. Lain cerita kalau Pak Bangun Samudra punya otoritas, jadi bisa mengatur lamanya belajar di sana. Dan mereka ini sekolah di SMA Katolik Seminari Garum Blitar. Nah, ini hal yang pertama yang dimana sangat keliru dalam studinya saja sudah sangat tidak menjamin gitu ya. Dan juga dia pernah bilang kuliah di Vatikan. Ada suatu website yang bernama Parde Marco CVD. Nah, ini pengamat perdamaian dunia, orang Indonesia yang saya dapat informasinya, dan dia tinggal di Roma. Dia mengatakan kalau di Vatikan itu tidak ada universitas S3, dan yang ada universitas di Roma. Dan kalaupun ada lulusan, itu bukan lulusan Vatikan tapi lulusan Roma. Nah, ini sudah jelas bahwasanya studi dalam statusnya tidak jelas. Jadi ini tanggapan saya yang pertama untuk menjawab Pak Bangun Samudra. Dan juga saya akan menjawab yang kedua adalah cocok logi yang dilakukan oleh Pak Bangun Samudra dalam dakwanya dalam Ulangan 18 ayat 18. Dia mengatakan kalau Allah bernubuat akan Rasulullah atau Nabi Muhammad. Nah, kita tahu sendiri bahwasanya kitab Ulangan ini adalah kitab perjanjian Allah kepada bangsa Israel. Nah, makanya
Musa menyampaikan pesan ya kepada bangsa Israel bahwasanya akan dibangkitkan, akan ada seorang nabi ya dari tengah-tengah bangsa itu. Jadi dari tengah-tengah bangsa itu yang dibangkitkan seorang nabi. Jadi bukan dari bangsa lain. Nah, kita tahu sendiri kalau Muhammad ini bukan dari bangsa Israel, dan mereka mengklaim juga yang dari bangsa Israel itu adalah Nabi Isa yang diutus Allah, dan yang datang atau yang diutus untuk bangsa orang Arab atau orang Islam adalah Nabi Muhammad. Mereka mengklaim sendiri, tapi kenapa Ustadz Bang Samudra ini mengatakan seperti itu? Karena gini juga teman-teman, dalam bahasa Ibraninya saja dari tengah-tengahmu itu berbahasa migireveka ya, dari tengah-tengahmu ya, ini dari tengah-tengah bangsa Israel, dari bangsa Israel sendiri. Kenapa? Karena memang Musa sendiri adalah orang Israel juga, dan dia dari suku Lewi gitu loh. Nah, bagaimana mungkin Muhammad bisa muncul dari tengah-tengah bangsa Israel? Apakah mereka mau menyatakan mereka adalah bangsa Israel juga? Ya, berarti luntur dong pernyataan-pernyataan mereka ada keturunan Ismail. Dan juga dalam dalam literatur ya, dalam literasi bahasa Ibrani, kata Tuhan itu adalah Yahweh gitu ya. Kata Tuhan atau nama Tuhan adalah Yahweh. Apakah Muhammad percaya atau mau mengklaim bahwasanya Tuhan mereka itu adalah Yahweh ya? Saya rasa tidak, karena ini adalah bahasa yang digunakan dalam literasi orang Yahudi, orang Ibrani gitu loh. Jadi ini suatu kekeliruan yang dilakukan, cocok logi yang dilakukan oleh Pak Bangun Samudra, sehingga seakan-akan bahwasanya ini adalah nubuat kedatangan atau akan dibangkitkan seorang nabi yang bernama Muhammad, dan ini supaya dinyatakan kalau dia dalam Alkitab itu muncul nama Muhammad, dan ini sangat keliru. Nah, dan berikutnya adalah dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 yang mengatakan kalau orang yang mengatakan Tuhan Tuhan ya, yang memanggil Yesus adalah Tuhan, tidak akan masuk dalam kerajaan surga, tidak akan masuk surga. Nah, ini dia berusaha untuk menyatakan kalau Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu kan juru selamat. Ini sangat keliru, dia mencocok logikan, dan dia berusaha untuk melogikakan semua bahasa dengan mencomot ayat. Nah, teman-teman, padahal dalam Matius ini sendiri bicara tentang keagamaan ya, keagamaan, kehebatan itu tidak menjamin kita masuk dalam kerajaan surga, tidak menjamin keselamatan kita. Tetapi dengan perilaku yang sesuai ya, dan juga kita melakukan kehendak Bapa, itulah yang dimaksud ya. Jadi kalau kita ingat tentang kisah para rasul 19 tentang anak-anak Skewa yang memang mereka ini adalah anak-anak dari para imam-imam. Nah, mereka memiliki sikap yang pembangkang, tidak taat, dan tidak hidup dalam iman yang sesungguhnya, padahal mereka anak-anak imam. Dan juga mereka ketika mau melawan kuasa gelap, kuasa jahat, mereka menggunakan nama Yesus sebagai mantra. Nah, ini kan salah gitu. Nah, ini yang dimaksudkan, maksudnya menggaris luruskan dalam Matius ini bagaimana kita hidup dengan iman kita ya, tidak melakukan hal yang kita maksudnya dengan kemampuan kita sendiri, dan melakukan sesuatu dengan caranya Allah gitu loh. Nah, jadi Pak Bangun Samudra ini mencocok logikan semuanya sehingga dia mengatakan kalau dia membongkar semua ayat-ayat yang ditutupi oleh gereja, dan kalau ini disampaikan ya kepada jemaat, dan jemaat akan pindah semua katanya. Dan ini hanya hal kekonyolan sekali yang disampaikan oleh Pak Bangun Samudra ini. Ya saya sama menghargai beliau ini karena memang beliau ini lebih usia daripada saya. Tetapi ketika beliau ini menggunakan dan menyalahgunakan Alkitab sesuka-sukanya dan mencocok logikan, dan ini tanggung jawab saya dan tanggung jawab kita semua untuk meluruskan pandangan beliau ataupun orang-orang yang keliru tentang isi Alkitab.
Ya, semoga ini bisa memberkati kita semua dan meluruskan pandangan kita yang tidak lurus ya. Jadi sekian dari video ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam waras yang berpikir itu yang waras.